seperti paku bumi teman-teman ya, menancap. Ada sebuah kain kuning, ada sebuah foto. Jadi ini auranya cukup kuat teman-teman, apalagi ini menjelang maghrib ya. Lagi-lagi terdapat lambang Surya Majapahit. Saya yakin batu-batu ini dulunya memang bekas peninggalan dari kerajaan Majapahit teman-teman. Kemungkinan sumur ini juga peninggalan dari kerajaan Majapahit. Tertutup kain kuning, saya nggak berani buka teman-teman ya. Lihat, aura mistisnya semakin kuat teman-teman. Nah, makhluk-makhluk astral itu munculnya jam-jam segini teman. Ini bulu kuduk saya semakin merinding ya. Apa itu teman-teman? Assalamualaikum, kula nuwun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, salam budaya, salam Nusantara. Kali ini saya berada di Mojosari teman-teman, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Tepatnya berada di petilasan salah satu resi Mojokerto teman-teman. Salah satu resi dari Kerajaan Majapahit ya, yaitu Resi Sloko Gading ya. Ini gambarannya seperti ini teman-teman. Jadi Resi Sloko Gading ini merupakan salah satu dari penasehat Kerajaan Majapahit ya. Dan tempat ini konon dipercaya sebagai tempat berkumpulnya para resi atau para raja-raja. Tempat berkumpul ya terakhir para resi atau para raja-raja lain ya. Di gaburannya terdapat logo Surya Majapahit. Jadi menunjukkan identitas bahwa tempat ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Di bawah ini terdapat bekas pertupaan teman-teman. Jadi ini suasana menjelang maghrib ya, sangat sepi. Di sini tidak ada, atau saya tidak menemukan apa penjaga atau juru kunci atau mungkin perawat ya, perawat tempat ini. Jadi sepi teman-teman. Jadi ini saya bawa motor ya. Jadi seperti ini tempatnya, dekat dengan pemakaman umum ya. Jadi sebelah sana itu adalah merupakan tempat pemakaman umum. Terdapat bangunan seperti cungkup ya di sini ya. Dan ini ada tembok seperti, terbuat dari batu bata merah. Kita nanti akan coba masuk sama-sama. Namun sambil saya masuk, teman-teman, ini menjelang maghrib ya, menjelang gelap. Teman-teman mohon bantu tekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng agar saya lebih bersemangat lagi atau lebih lebih termotivasi lagi untuk menelusuri tempat ini ya, karena saya belum pernah ke sini. Nanti kita akan review sama-sama ada apa aja di lokasi ini, karena memang ini sudah diakui oleh Balai Pelestarian ya, karena memang diyakini atau tertulis dalam kitab para ratu teman-teman. Nah ini teman-teman, silakan tekan tombol subscribe 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, mari kita masuk sama-sama teman-teman. Terdapat gapura lagi ya di sini seperti biasa. Di kanan kiri gapura terdapat bekas pertupaan teman-teman ya, kanan dan juga kiri. Nah, ini ya. Ketika kita masuk, kita menemukan sebuah lesung teman-teman ya, lesung batu. Kalau fungsi lesung ini dulunya digunakan sebagai untuk menumbuk padi teman-teman ya, menumbuk padi ini terbuat dari batu andesit teman-teman. Karena memang konon orang-orang terdahulu itu menggunakan ini untuk menumbuk padi agar menjadi beras teman-teman. Nah ini terdapat sebuah batu yang diikat dengan kain kuning ya. Kuning itu lambang kemuliaan teman-teman. Dan di depannya terdapat sebuah bekas pertupaannya. Oke ya, kita lihat sama-sama sini teman-teman. Jadi rupanya batu ini berbentuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, segi 8 ya teman-teman ya, segi 8. Seperti, ini kalau dari atas seperti wajah manusia teman-teman. Nah, ini saya nggak tahu ya kedalamannya berapa. Yang jelas batu ini seperti paku bumi teman-teman ya, menancap. Kalau saya lihat batu ini, saya teringat dengan batu yang menancap di belakang Pendopo Agung, yaitu batu patok Watu Gajah atau batok gajah Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Nah seperti ini batunya, terbuat dari batu andesit. Ini teman-teman. Nah di sini ada sebuah pendopo ya. Rupanya ini di dalamnya juga terdapat seperti tempat pemujaan teman-teman ya. Nah ini ada sebuah kain kuning, ada sebuah foto, mungkin gambaran sebuah resi di tempat ini ya, atau Ki Ageng Saloko, gambaran Ki Ageng Saloko ya. Ini teman-teman. Seperti ini. Tidak ada orang ya teman-teman ya, dan di sini menjelang maghrib semakin sunyi suasananya. Kita akan coba melihat. Nah ini teman-teman, ini terdapat sebuah patung yang menggambarkan mungkin resi tersebut ya, atau Ki Ageng Saloko ya.
Ini teman-teman, ada mahkota dan tangannya mendekap ya, mendekap, tangan kanan mendekap ke dada sebelah kiri ya, dan beliau ini duduk bersila teman-teman ya. Ini teman-teman, nampak hidup ya, nampak seperti hidup, matanya terlihat. Jadi ini auranya cukup kuat teman-teman, apalagi ini menjelang maghrib ya, auranya sangat lumayan kuat teman-teman ya. Wis, matanya telah akan hidup. Kita akan coba masuk teman-teman. Ini kita dengar ya, ada suara kiroah sebelum maghrib lah. Ini ada kabur lagi, dan di sini juga terdapat 2 patung penjaga dengan lengkap dengan pentungan gada teman-teman ya, pentungan gada. Dan di ceruk ini terdapat patung Ganesha teman-teman yang lengkap dengan bekas pertupaan. Nah, ini ada penjaga layaknya gapura ya, ada penjaga, ada patung Ganesha di ceruknya teman-teman. Dan di atasnya ini terdapat juga lagi-lagi terdapat lambang Surya Majapahit. Nah, ini pintu masuknya agak pendek teman-teman ya, karena kita kalau masuk harus menunduk menunjukkan untuk menjaga kesopanan teman-teman. Kita harus tetap jaga sopan santun, jadi kita menunduk teman-teman. Ini saya menunduk ya, ini kita masuk. Ini ya, jadi seperti ini terdapat gapura lagi teman-teman, dan terdapat juga patung Ganesha di kanan kiri ya. Ini patung Ganesha dan juga patung Ganesha lagi. Di ujung gapura juga terdapat kain kuning ya, kain kuning yang melambangkan kemuliaan. Oke, kita masuk ke dalam. Wih, auranya semakin kuat teman-teman, menjelang maghrib ya, aura semakin kuat. Nah, ini terdapat lambang bintang teman-teman ya. Di tengahnya terdapat juga batu lumpan ya, dan juga bekas pertupaan teman-teman. Ini kalau nggak salah, kalau salah mohon dikoreksi ya, ini adalah patung dari Raden Wijaya kalau nggak salah ya. Kalau salah mohon dikoreksi, silakan teman-teman tinggalkan komentar. Setahu saya patung ini sama dengan yang ada di Trowulan, yaitu menggambarkan sosok Raden Wijaya, seingat saya ya. Oke, di sebelah kiri sini terdapat beberapa batu lumpang ya. Ini teman-teman, batu lumpang batu banyak sekali ya, dan terbuat dari batu andesit semua. Saya yakin batu-batu ini dulunya memang bekas peninggalan dari Kerajaan Majapahit teman-teman. Terlihat ya, ini batu lumpang banyak teman-teman. Nah ini ya, nah ini batu-batu seperti ini sangat banyak. Dan di sebelah sini juga ada ya, lah ini benar-benar batu yang ditemukan di sini teman-teman. Juga ada bekas pertupaan dan persajian. Lagi-lagi saya menemukan lambang Surya Majapahit teman-teman. Nah ini bekas pertupaannya. Ini lambang Surya Majapahit dan diikat dengan kain warna kuning. Ya, ini teman. Jadi tempat ini masih aktif digunakan warga untuk menggelar apa ya? Menggelar ritual ataupun meneruskan adat istiadat peninggalan leluhur, teman-teman. Oke ya, ini banyak sekali batu lumpangnya ya. Oke, menjelang maghrib teman-teman ya, kita percepat. Ini patung saya rasa menggambarkan Raden Wijaya. Di sini saya menemukan sebuah sumur teman-teman ya, sumur yang lagi-lagi kemungkinan sumur ini juga peninggalan dari Kerajaan Majapahit, menggambarkan terdapat logo bintang atau Surya Majapahit. Nah ini teman-teman, kita akan lihat dalamnya ya. Seperti ini teman-teman ya, dari dalamnya tidak terlalu dalam, tapi memang ini adalah sumur kuno peninggalan Kerajaan Majapahit. Menjelang maghrib teman-teman, ini benar-benar menjelang maghrib, semakin gelap, dan saya rasa inilah makam dari resi tersebut. Nah ini teman-teman, ditutupi batu nisannya, tertutup kain kuning. Saya nggak berani buka teman-teman ya, tertutup kain kuning. Dan makam ini satu-satunya makam yang cukup besar di sini, yang paling besar di sini ya. Dan di sampingnya ini terdapat pohon tua teman-teman, usia ribuan tahun ya. Saya rasa pohon ini usianya ribuan tahun. Kita lihat, aura mistisnya semakin kuat teman-teman. Nah ini teman-teman, nah ini ya. Jadi memang tempat ini sangat-sangat mistis, sangat-sangat luar biasa. Energi yang terkumpul di sini sangat-sangat ngeri teman-teman, apalagi ini menjelang maghrib ya, menjelang matahari terbenam, yaitu antara peralihan antara siang dan juga malam. Biasanya makhluk-makhluk astral itu munculnya jam-jam segini teman. Ini bulu kuduk saya semakin merinding ya. Sini juga saya menemukan kepala kala teman-teman. Nah ini ya, kepala kala lengkap dengan taring ya. Ini kepala kala lengkap dengan taring. Saya nggak tahu ini di dalamnya ini ada apa, karena memang terkunci. Saya nggak bisa masuk teman-teman ya, karena memang terkunci, dan tidak ada jupel atau juru pelihara di sini. Nah ini teman, menjelang maghrib ya, aura semakin mistis ya, kita lihat.
Memang sangat luar biasa ya tempat ini, sangat luar biasa. Bagi teman-teman kalau mau kesini gampang ya. Jadi cara menemukannya sebelum pertigaan Mojosari, silakan teman-teman di sebelah kanan ada tempat makam umum sebelum pasar ya. Itu bisa langsung belok saja atau bisa cari di Google Map ya. Jadi sini teman-teman ya. Ini sudah maghrib. Saya pamit undur diri dulu teman-teman ya. Wih, aura semakin mistis. Oke, terima kasih ya sudah menonton video ini. Silakan teman-teman jika suka silakan tekan tombol subscribe. Dan tetap nyalakan lonceng agar saya lebih bersemangat lagi mengulas tempat-tempat bersejarah lainnya. Wih, apa itu teman-teman? Assalamualaikum, kula nuwun. Silakan teman-teman ya. Saya semakin kuat di sini, saya nggak kuat. Saya undur diri dulu. Terima kasih. Ya. Permisi kula nuwun, Mbah. Putumu teko, Mbah. Oh, ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.